Satu kata untuk Gunung Bandung. Hemat. Mistis. Tuliskan. Seru. Seru. Weklok. Sarokoen. Sebat. Ngasruk. Ngasruk cenah. Harus lestari. Hari terus ya, tapi kehidupan per bulannya kan dia dapat Terlupakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya Adi di Merdeka Kolaborasi. Kali ini saya bertemu dengan salah satu tokoh di Bandung yang mana beliau sangat expert di bidang peroutdooran atau olahraga luar ruangan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita kenalkan Kang Gan ya sebagai penulis dari buku Lingkung Bandung. Lingkung Gunung Bandung. Lingkung Gunung Bandung. Baik Kang, salah satunya pertanyaannya adalah apa yang menginspirasi Akang menulis buku ini Kang? Itu inspirasinya adalah bagaimana alam ini harus dilestarikan. Pelestarian itu kan tidak hanya tentang tumbuhan, tentang binatang lingkungannya, tetapi biologi dan budaya yang ada di gunung tersebut. Gitu. Kalau tidak ditulis, biasanya cepat hilang, cepat dilupakan. Tapi kalau ditulis, mudah-mudahan lebih terabadikan, terkenang oleh keturunan selanjutnya. Nah, gitu bisa, ya. gitu. Kemudian berapa lama sih Akang menulis buku ini Kang? Hampir 3 tahun. Kira-kira ada kesulitan nggak Kang? Banyak sih kalau kesulitan. Nah, kesulitannya apa aja tuh Kang? Yang paling sering Biasanya? mah data ya, karena Data. ada beberapa gunung yang datanya kok tidak memuaskan. Tanya kesana kemari juga sulit. Tapi ya dengan bantuan teman, karena saya tidak bekerja sendiri, ada teman-teman dari Iya. KPGB juga, itu banyak memberi bantuan untuk memecahkan masalah-masalahnya. Untuk memecahkan masalah-masalahnya. Jadi memang dalam kurun waktu 3 tahun Akang sudah bisa, atau istilahnya meringkas pengalaman Akang Ya. ke dalam sebuah buku, Iya, gitu Kang betul, ya. gitu. Jadi gimana ya? Jadi Gunung Bandung itu mempunyai kultur atau vegetasi yang berbeda nggak Kang daripada gunung-gunung lain kira-kira menurut Akang? Ya, jadi salah satu keunikan itu disebutnya diversity. Diversity itu ialah keanekaragaman. Hal pokok atau beberapa hal yang paling sering dibahas diversity itu yang pertama biologinya, dan budayanya. Nah, gunung-gunung di Bandung yang jumlahnya banyak itu ternyata masing-masing mempunyai keragaman dalam 3 hal tersebut. Satu gunung dengan gunung yang lainnya berbeda. Ada juga yang geologinya sama tapi biologinya berbeda. Biologinya sama, budayanya berbeda. Jadi salah satu patokannya adalah 3 keanekaragaman tersebut. Karena kalau tidak dibatasi mah kan terlalu banyak nantinya. Ya kita batasi ke keanekaragaman biologi, keanekaragaman hayati, itu kan keanekaragaman budaya atau sejarah. Menurut Akang nih ya, ini mah apa ya, khayalan saya mungkin ya, atau imajinasi saya, apakah bisa gunung lain pun dibuat seperti Gunung Bandung, yang mana Akang membuat itu
istilahnya Gunung Bandung itu bukan hanya untuk berkegiatan alam, tetapi mengenal budaya, kultur, sejarah, dan sebagainya. Nah, untuk gunung-gunung lain apakah bisa nggak ke depannya? Harusnya bisa. Jadi tidak hanya di Bandung saja ya. Tidak hanya di Bandung saja. Nanti saya pengennya ngajak teman-teman yang sekitar Bandung dulu, misalkan Garut. Ya. Nah, lingkung Gunung Garut atau Tasik. Garut itu kan gunungnya banyak sekali, bahkan sampai dihadiahi istilah Swiss Panjapa. Keren. Nah, itu Ya, sebagai challenge untuk orang Garut sendiri. Yuk kita bikin yang seperti ini, nanti kita bisa sama-sama berbagi pengalamannya, saya bantu lah gitu. Tasik juga, Subang, sehingga gunung daerahnya ditulis oleh putranya sendiri atau keturunan-keturunannya yang tinggal di sana gitu Kang ya. Ya. Jadi data atau istilahnya sejarahnya itu disampaikan oleh para keturunannya. Bisa Jadi keturunan atau orang-orang yang memang lingkungannya tempat tinggalnya di daerah tersebut. oh iya. Kayak saya orang Tasik. Nah gitu dong, Orang Tasik. Iya. kita ininya penggeraknya. Nah, terakhir ini Makang ya. Terakhir. Banyak sebenarnya ya pertanyaan untuk Kang Ganggan. Tapi nanti ada yang nggak enak ini yang kamera. Iya, terakhir untuk pertanyaan untuk Kang Ganggan. Kenapa buku ini penting dan untuk siapa, Kang? Kenapa penting ya? Ya. Saya kalau menurut saya sih penting, atau kalau untuk orang yang kurang peduli dengan lingkungannya. Buku ini menceritakan tentang, pertama ada gunung, gunungnya dulu ada, terus ada apa di gunung itu? Iya. Itu penting. Kalau gunungnya sudah tidak ada, maka dalam agama pun kan disebutkan gunung itu fungsinya banyak. Nah, kalau sudah tidak ada berarti tidak ada fungsi gunung-gunung tersebut. Kemudian di buku itu diceritakan sejarah, ceritakan geologi. Geologi ini misalkan ada tentang patahan. Sehingga orang yang tinggal contohnya di salah satunya daerah Gunung Kerenceng. Iya. Di buku itu ditulis mengenai patahan Cicalengka. Iya. Ternyata orang Cicalengka sendiri banyak yang tidak tahu kalau tempat tinggalnya ada patahan. Mereka lebih mengenal patahan Lembang. Iya. Nah, mereka takut, khawatir dengan patahan Lembang, padahal di Cicalengka tempat dia mukim sendiri ada patahan yang mempunyai potensi resiko sama dengan patahan Lembang. Nah, salah satunya buku gunung ini memuat informasi-informasi seperti itu, makanya penting untuk diketahui oleh masyarakat luas. Jadi bukan hanya teman-teman yang suka berkegiatan alam gitu, tapi untuk masyarakat umum, khususnya untuk orang-orang atau warga Indonesia yang memang tinggal di pegunungan ya Kang ya. Ya kan kayak tadi disebutkan ada keanekaragaman geologi. Iya. Keanekaragaman geologi itu di satu sisi menawarkan keindahan yang bisa berpotensi ekonomi. Tapi ada juga potensi bencana dari keragaman geologi tersebut. Ada gempa bumi, ada pergerakan tanah, ada potensi letusan gunung. Nah, di buku tersebut dijelaskan secara simpel, tidak terlalu ilmiah, tidak terlalu saintik, tapi dijelaskan dengan bahasa yang populer dan mudah dipahami. Nah, itu sih yang penting Kang. Ditambah lagi mungkin di buku itu banyak dongeng, mitos, dan segala macam. Ini nih. Nah, ternyata ujung-ujungnya mitos-mitos ini bisa mempunyai kekuatan untuk menjaga lingkungan tersebut tetap lestari, pamali, sieun kukaruhun, dan segala macam itu masih cukup menjadi daya lindung untuk satu daerah. Masuk ke dalam mitos ataukah budaya Kang itu? Masuknya budaya yang membahas bab mitos. Oh, masuknya budaya yang membahas ke mitos itu termasuk budaya lah. Folklor. Iya. Oke. Berarti ini ya Kang, maksudnya kalau sebelumnya kan saya lebih ke berpikiran kayaknya si buku ini teh
penting untuk orang-orang berkepentingan, maksudnya berkepentingan itu tadi kayak entah misalnya perhutani atau BKSDA dan lain-lain. Kalau secara tujuan dari Kang Gangan selaku penulis berarti justru ini teh harusnya bisa sampai ke masyarakat juga gitu kan. Ya, selain itu pokok utamanya membantu wisata. Wisata. Kan di situ ya wisata, sejarah dan toponim. Ah. Karena saya orang geowisata, jadi saya bukan ahli geologi. Kalau saya menulis dari kacamata geologi nanti banyak disalahin sama ahli geologi. Saya bukan ahli sejarah. Kalau saya menulis dari sejarah yang berat nanti disalahin sama ahli sejarah. Saha sih iya teh nulis sejarah nulis. Tapi kalau dari segi wisata, karena saya memang basicnya dari wisata, maka saya kacamata penulisan ini gunung sebagai tempat wisata yang di dalamnya mengandung hal-hal edukasi sejarah geologi yang populer. Ujung-ujungnya pelestarian alam. Pelestarian alam. Jadi saya tuh ketika Kang Gangan cerita bukan detail sih ya, mungkin singkatnya ya. Kalau lengkapnya itu di buku. Benar-benar penasaran Mang Ijal. Penasaran banget karena memang penting juga untuk kita mengetahui bukan hanya yang suka alam aja sih sebenarnya, yang tinggal di alam pun perlu gitu kan ya, siapapun itu, karena manfaat dan fungsinya juga sudah Mang Gangan sampaikan bahwa buku ini dibuat untuk kalangan umum, bahasa yang ringan, mudah dipahami, dan tidak istilahnya bikin teman-teman bingung gitu. Jadi lebih detail, singkat, padat, jelas gitu Kang ya. Gitu. Baik Kang Gangan, itu aja mungkin dari kami Merdeka Kolaborasi, yang mana bertujuan untuk mensupport teman-teman yang bergerak ke arah positif Kang. Betul. Ke arah yang positif gitu. Mungkin itu aja teman-teman dari saya. Pesan terakhir Kang. Oh iya, pesan terakhir dari Kang Gangan, sama kalau mau pesen buku Kang Gangan kemana? Ke Shopee? Ke Tokped? Atau kemana Kang? Ke rumah komunitas Ke aja rumah lah. komunitas Merdeka aja lah. Kolaborasi nanti. Merdeka Kolaborasi kerjasama dengan teman-teman dari KPGB dan Bandung Bergerak. Gitu. Oke. Ya. Pesannya apa nih Kang? Pesannya banyak-banyak mengenali alam sekitarnya, main-main ke gunung, pelajari dengan menyenangkan ada apa di alam itu. Jangan terlalu jauh dari alam, karena katanya alam itu adalah ibu pertiwimu. Ibu pertiwimu. Iya, tanah airmu. Tanah airmu. Iya. Dalam banget ya. Ibu pertiwi dan tanah airmu. Iya. Dua kata yang memang istilahnya pesan Kang Gangan untuk teman-teman Merdeka Kolaborasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang melihat YouTube ini atau berkontribusi untuk Merdeka Kolaborasi. Sekian, wassalamualaikum. Salam. Dadah. Awas.